gitu. Dari Portugisnya. Nah, sama orang Indonesia kan, karena orang Indonesia yang hebat-hebat. Tak namanya apa ya? Kroncong, kroncong mungkin gitu. Oke. Kroncong, kroncong. Oh, Jitsam. Selamat datang teman-teman dari Kosatos ya, di podcast susyubu.com. Hari ini kita cukup istimewa, tempatnya juga istimewa. Bukan biasanya kami podcast di sini, tapi karena hari ini adalah memperingati Hari Musik Nasional. Iya. Nah, maka kita berada di Museum Musik Indonesia ada di Kota Malang. Oke. Nah, kenapa saya bilang hari ini cukup istimewa? Karena yang saya undang pun bintang tamunya istimewa. Apa istimewanya? Tentu teman-teman semua sudah mendengar soal musik keroncong. Maka bayangannya yang memainkan musik itu adalah bahasa kita adalah wong sepuh-sepuh. Wong lek wong Malang ngarani wong kewut-kewut. Tapi yang hadir hari ini adalah teman-teman muda, arek-arek enom yang punya passion ke musik keroncong. Ya kan? Nah, itulah makanya momennya betul-betul pas di saat kita mengenal atau masyarakat memahami bahwa keroncong hanya dimainkan atau bahkan dinikmati oleh orang seusia yang sepuh-sepuh tadi. Nah, maka sekarang kita hadirkan Kosatos. Mungkin bisa kenalan dulu dari ujung sana. Siapa Mas? Nama saya Risandi. Risandi. Mas? Mukti. Mukti dan Vigil. Vigil. Oke. Mungkin awal saya ingin tahu dulu. Bagaimana historicalnya dhisik kuwi opo? Moro-moro muncul Kosatos dengan digawangi teman-teman. Ini sebagian ya? Ya, Sebagian. Oke. Kalau banyak ngumpul nggak cukup. Nggak cukup. Oke. Ya. Oke, monggo siapa yang mau cerita dulu siapa? Sesepuh. Oh, sesepuhnya ini. Atas satu cekot. Monggo. Mas Fikil. Awalnya itu dari kuliah Om. Kuliah. Kuliah. Kebetulan kita Kuliah di mana Mas Fikil? kuliah di UM semuanya. Oh, semuanya. Jadi semuanya ini kuliah satu kampus, satu jurusan, satu bidang juga. Oh, Di mungkin pendidikan seni tari dan musik. kebiasaan belajar bersama atau gimana? Beda angkatan. Oh, beda angkatan. angkatan justru. Jadi pertama di UM itu ada mata kuliah musik keroncong Om. Dulu itu. Oh iya, punya mata kuliah khusus musik ya Iya. di sana. Dulu saya itu 2011 itu dapat. Dapat. Jadi angkatan saya dan angkatan satunya itu dapat mata kuliah keroncong sampai ke 2014 dia juga dapat. Oh. Nah, dari mata kuliah itu akhirnya kita ditanggapi sama Pak dosen, suruh ngejob itu lah. Oh, ditangkap. Oh iya. Acara seminar nasional di UM juga. UM juga. Nah, terus dari situ iseng-iseng buat grup. Nah, dari situlah asal muasalnya nama Kosatos. Boleh dijelaskan? Kan kita pengen tahu ya. Ya, Audiens juga pengen tahu. Nah, Kosatos itu sebenarnya dari keisengan saya juga. Waktu itu kan ada ibu yang nanya kalau habis main. Oh iya. Banyak apa? Abisnya apa? Kan mau dapat video. Ya, betul. Amplop, Nah. dapat Bingung mau kasih nama apa? Oh iya. bingung. Tapi malamnya saya udah nyiapkan. Iseng lah gitu. Kalau besoknya bubar ya enggak apa-apa. Oh, iseng. Lagi-lagi karena iseng ya. Iseng. Apalagi kalau bubar enggak apa-apa. Namanya apa? Kosatos gitu. Ditanya nggak kira-kira waktu itu? Enggak, tapi dia ya agak apa ya? Agak bingung gitu. Ya wes enggak apa-apa lah, yang penting ada, yang penting kan ada. syaratnya. Ya udah. Kosatos itu sebenarnya dari kumpulan orang seni depan Matos. Oh, kumpulan orang seni depan Matos. Iya. Karena Apakah kita memang di situ nongkrongnya? memang di situ Kuliah depan Matos. tempat kuliahnya juga di situ. Oh, tempat kuliah ya. Tempat Enggak kuliah. maksudnya kok kemudian berarti Matos ini lebih luas ya. Kan enggak hanya karena kalian sering nongkrong di tangganya Matos, enggak kan? Enggak. Kadang-kadang untuk makan juga kan. Oh. Oke. Dan gedungnya pas kuliah itu memang di depan Matos. Betul. Jadi hari-harinya gitu di sekitaran kampus main musik gitu ya lihat Pandangannya Matos. Iya, Matos sudah Matos. Oh, Jadi ya saya iseng kumpulan orang seni depan Matos aja lah. Tapi disingkat Kosatos kayaknya kan lebih merakyat gitu. Ya, Kos. ada atosnya itu ya. Atos. Saya sama sekali enggak nyangka tadi. Begitu dengar Kosatos itu mungkin apa gitu. Atosnya tadi. Ternyata Matos itu. Matos. Itu benar. Saya enggak benar di luar dugaan saya, benar. Oke. Dari situ ya kebetulan terus mulailah ada yang nangkep wedding. Jadi band-band weddingan lah waktu itu. Tetap dengan mengatakan bahwa ini kita mainnya keroncong loh ya. Keroncong. Tetap Justru keroncong. orang ngejob itu karena Ya karena cocok di weddingnya waktu itu kan weddingnya kayak di desa. Oh, Jadi oke. orang tua atau yang datang itu cocok. 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 Jadi mereka milih kalian itu justru karena ketika kalian mencoba menampilkan musik keroncong Tapi dengan memang
dengan Lagu- gaya lagu- lagu-lagunya dan gayanya anak muda. Karena anak orang tua itu mesti ngantuk misalnya gitu. Nah, itu tadi Ya. mesti ngantuk. Apa benar itu seperti itu? Mungkin karena alat musiknya yang magis mungkin ya. Keroncong ini ya, magis mungkin. Jadi dia itu alat musik yang melegenda juga kan. Alat musiknya lama Dari budaya. dari nilai filosofinya Nilai juga filosofinya. mungkin. Jadi alat itu kan punya sejarah dari perkawinan Portugis dan Jawa kan. Musik keroncongnya Musik sendiri. keroncongnya sendiri itu Itu dari perkawinan musik Portugis dengan Jawa. dan Jawa dan Indonesia lah, Indonesia. dan Indonesia lah. Akhirnya kalau musik asli dari Portugis itu kan fado. Iya. Cing 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 cing. Oh. Permainannya, Permainannya. Teknik permainannya. Teknik Pukulannya permainannya. itu memang dari situ. Dari asal. Portugisnya. Nah, sama orang Indonesia kan karena orang Indonesia yang hebat-hebat, Hmm. tak namanya apa ya? Kroncong mungkin gitu. Oke. Kroncong. Itu asalnya kemudian muncul Asal. istilah keroncong. Iya. Oke. Lalu Gitu sih. kemudian teman-teman berkumpul di depan Matos, Ya. ya kan menimbulkan tadi apa judul bandnya gitu, Iya. ya. Iya. Titel bandnya akhirnya nanti Kosatos. Kosatos. Kumpulan orang seni, Depan Matos. kumpulan orang seni depan Matos. Iya. Kebetulan di situ ada musik, tari Tari. juga ada di situ Om. Oh, di halaman depan itu Di ya? halaman yang depan di- itu kadang-kadang Oke. latihan nari di sini, yang musik di musik sini, itu. jadi rame gitu aktivitasnya. Itulah inisiatifnya. Lalu personel yang sekarang menjadi tamu favorit saya sore hari ini, ini formasi awal atau sudah ada pergantian juga? Pergantian Om. Iya. Pergantian. Pergantian. Saya yang awal, generasi awal, ini yang dua, Ini kedua. generasi kedua, Sampai ketiga berarti. tiga. Ketiga. Oh, sudah ketiga sekarang. Formasi Sudah ketiga. ketiga sampai 2016. Sebelumnya kan wedding, Om. Mm-mm. Wedding saya akhirnya memutuskan untuk tahun 2016 itu kita launching album sendiri. Tanggal 2016 bulan September September. di God Bless Cafe God Bless 2 Cafe dulu. Kami dua saudara. Ya. Enggak, Yang mana? Yang di Ahmad Yani? Iya. Ahmad Yani ya. Iya, Ahmad iya, Yani. itu. Sudah berubah. Ya. 2016 itu baru fix. mengikrarkan ya. Ya mengikrarkan kita bikin album sendiri dengan formasi yang sampai sekarang. Sampai sekarang ini. Ya. Terus ketika kayak pembuatan album itu ada nggak misalnya siapa yang ngawali dulu atau bagaimana, terus kemudian nanti baru injak ke syairnya seperti apa? Itu gimana prosesnya kalau di Kosatos? Macem-macem ya. Macam-macam, ada yang memang spesialis lirik, Oh gitu. Ya. ini spesialis lirik, terus mungkin Mas Rizandi ini spesialis buat nada, buat ini, terus ada lagi namanya Eka, itu dia Eka sama Mas Krisna itu pandai buat pola-pola Keroncongnya. keroncongnya kan. Feel keroncongnya. Iya. Biasanya kan kalau keroncong itu ada pakemnya, Iya. ada ankle, double, bimbo, fado, dan lain-lain. Dan kalau yang beda dari kos atas itu permainannya. Kita nggak hanya, kita tetap make yang pakem tetap make, cuman kita ada inovasi dengan Eksplorasi. permainan versi kos atas. Oh, Misal ukulelenya, cuknya dibuat apa kayak ritmis baru kayak gitu. Kita Jadi lebih- tidak memakai langgam konvensionalnya ya. Iya. Mungkin dasarnya tetap tetap keroncong, tapi kita lebih isi-isiannya ya. Iya. Feel-feelnya itu bisa di Iya. alasannya bisa. Oke. 2016 itu. 2016. Lalu kemudian ini setelah itu langsung di WordPress Cafe. Ya. Respon animu Waktu itu. ya. Waktu itu memang karena band keroncong yang baru benar-benar Benar-benar. coba Konsep benar-benar itu ya. konsep itu, dan band keroncong muda itu banyak Om. Banyak Oh, banyak. dari, dan rating kita waktu itu banyak, ada yang dari Batu, Hmm. keroncong Ukir, ada Malang Utara, keroncong Malang Utara, Hmm. ada juga Marlubu, banyak. Cuman kita yang memberanikan diri untuk kita buat album buat lagi. keroncong. Oh, Dan itu jadi baru Kosatos saja ya waktu itu yang berani ngambil keputusan bikin lagu sendiri Dan launching. kan. Iya. Launching kan. Nekat itu. itu nggak tahu, pokoknya yang datang alhamdulillah ya, teman-teman dari lingkup lintas musik kan banyak yang datang. Banyak yang juga. Lintas musik. Dan mereka bagaimana responnya melihat launching album launching lagu singlenya itu, responnya seperti apa? Ada yang shock juga, dalam artian kok keroncong ternyata bisa dieksplor seperti ini. Iya. Karena Nggak kita waktu seperti itu launching biasanya. pakai brass section, pakai Oh, string. Waktu itu kita kita konsepnya gitu, ada yang Iya. string, ada yang brass section juga. lagunya waktu itu. Oke. Waktu itu. Itu sudah sempat direkam enggak yang performance di launchingnya? Sudah. Ada ya? Ada. Berarti bisa dilihat di YouTube-nya. Di YouTube-nya, Kosatos. Oke. Lalu Mas Rizandi posisinya sebagai
di Kosatos. Bass. Oh, bass. Bass, ya. Mas, Vokal. vokal. Oh, vokalnya nih. Iya. Lalu Mas Vicky? Saya nutuk-nutuk Om. Oh, bagian tukang pukul. Tukang Iya. pukul. Tukang pukul. Tukang pukul. Iya, iya. Lalu vokal. Kita punya seorang penyanyi legend keroncong ya? Iya. Cewek? Cewek. Siapa namanya? Ibu Wajina. Ibu Wajina. Nah, pernah nggak terpikir juga oleh Kosatos bahwa suatu saat Kosatos harus punya Wajina baru misalnya? Punya Wajina baru. Iya. Wajina versi Kosatos. Bukan Wajina yang Oh. itu. Bahwa ada penyanyi cewek Iya. yang diharapkan juga bisa menjadi regenerasi. Dulu Oh. kita punya tokoh Iya. keroncong, Wajina. Nah, sekarang siapa? Wajini apa? Nah, itu misalnya. Pernah nggak terpikir teman-teman Kosatos? Dulu kan vokalnya itu cewek semua Om. Santos dulu vokalnya Vokal cewek. cewek. Oh, nanti suka pindah haluan, Lah. pindah genre. Karena memang kalau sama cewek itu lebih ribet Om. Kalau kan masih dulu Ngerintis ngerintis-ngerintisnya awal gitu ya. kita harus latihan sampai jam berapapun Harus kan kemana-mana. sedangkan Iya. cewek kan juga Terbatas, harus ya ya. kosnya Sudah kenal- ditutup. Sudah kenal cinta, nggak terbatas. Iya. Iya. Itulah Om kira-kira. Kira-kira begitu. Iya. Setelah itu Mukti kan dulu main cak, Oh. akhirnya dia nyanyi, Nyanyi. main caknya baru kayak gitu. Multimedia nih Om. Multitasking. Oh, multitasking. Oke, jadi sebetulnya sudah pernah ya Iya, mencoba pernah. format itu, cuman karena lagi-lagi soal ya kita tidak bilang cewek itu repot ya, Iya. tapi lebih karena kesibukan mereka Iya. mungkin punya opsinya. Iya. Tapi kan tidak memberhentikan semangat untuk mencoba mencari yang baru. Kalau di luar Kosatos itu Kak Om. Nah, maksudnya yang cewek tadi kan kita Oh. pernah coba format ini. Karena Karena itu tadi, karena masih posisi membangun Kosatos, ya. anak-anak ini masih susah menyesuaikan jadwalnya. Ya. Nah, ketika Kosatos itu jadi begini, Mm-mm. kan ini sudah terorganisir dengan baik, Mm-mm. termanage dengan baik. Mm-mm. Ketika seseorang misalnya kita mau perlu potensial vokal cewek, Ya. kan sudah bisa menyesuaikan. Iya. Nggak seperti dulu sih zaman ini bangun bareng-bareng. Ada nggak tuh? kira-kira? Mungkin kalau sekarang itu kayaknya lebih ke buaya keroncong aja Om. Maksudnya? Kalau dulu kan ada Ibu Waljina, Mm-mm. kalau cowoknya kan ada Eh, Om Mus Mulyadi, Mulyadi ya. seperti itu. Mungkin ya enggak melihat genre sih, tapi harapannya keroncong dan apa masa emasnya bisa muncul lagi sih Oh. sebenarnya gitu. Tapi harapannya itu lebih ke ini Om Harit. Lebih ke kolaborasi kan keroncong di Indonesia kan lumayan. Iya. Nah, kita bisa saling kolaborasi, mungkin vokal ceweknya mungkin bisa duet Nah, sama-sama nah, saling. artinya, oh, model-model Ya. seperti itu bisa Ya. terpikirkan nggak? Sudah, Oh, pasti. iya, iya. Makanya Siapa kan tahu. kita sempat di album 3 kemarin tur ke 12 kota di Jawa 12 Bali. kota? Iya, Di kota mana aja? di Mulai dari Kediri ya. Jawa Bali lah ya. Iya, Jawa Bali. Jawa Timur ya Jogja ya. Jogja sama Jawa Kediri. Jawa Barat? Tulungagung. Jawa Barat masih belum. Belum, tapi sampai ke Bali sudah. Bali, Sudah ke Bali. Bali dan Jogja. Dengan itu kita juga apa namanya? Kolaborasi dengan musisi lokal. Lokal. Iya, seperti itu. Lalu ketika mungkin pernah enggak mengalami dalam artian begini, di Malang secara event kurang, tapi kemudian ada kota lain atau daerah lain yang melihat potensi Kosatos ini. Iya. Itu di mana? Waktu itu di Yogyakarta. Jakarta. Pertama ya itu. Habis launching itu Om. Habis Oh, launching. Mas. Iya. Langsung ke Oh, Jogja. dapat kado gitu ya kita. Dapat Dapat kado. Dapatnya Ayo main ke Jogja. habis launching terus dihubungi Iya, dan itu emang eventnya keroncong nasional. nasional. Pak Jadu Oh, di Jogja Pasar itu ya? Keroncong Kota Gede namanya. Pasar Keroncong. Itu emang event tiap tahunan, tahun, tiap tahunan. tahunan. Jadi itu sebagai penjaga rohnya keroncong yang di Jogja situ ya. Iya. Nah, ketika mungkin mereka kaget gitu loh. Iya. Di Malang muncul ini gitu ya. Iya. Kosatos. Kebetulan kita setiap tahun Ada lagi yang baru itu keroncong Plesiran. 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 Plesiran Itu Tapi tetap di sana juga. Iya. Jogja juga. Anak muda banget. Anak muda banget. Keren. Yang nonton anak muda rata-rata. Kayaknya saya perlu lihat deh, atau mungkin bareng-bareng ke sana waktu kalian jadi bintang tamu lagi ya. Amin. Alhamdulillah. Sebelum Bisa diajak. pandemi. Saya pikir nggak ide-ide seperti itu yang di Jogja itu kan Iya. mungkin bisa jadi inspirasi. Itu Iya. benar sekali. Karena potensi musik Kota Malang kita sudah bisa Iya. sendiri ya kan. Benar juga. Nyontoh sing apik lah gak apa-apa. Gak Iya. apa-apa. Ya contoh yang bagus enggak apa-apa. Nah, kira-kira ke depan setelah punya album 1, 2, tiga album dengan perjalanan selama ini apa sebenarnya yang ditawarkan oleh Kosatos baik kepada audiens, viewer, kira-kira sudah berpikir nggak generasinya nanti bagaimana? Atau mungkin sudah tadi bilang ada berapa formasi tadi? Yang apa tuh? Yang dari awal kemudian berubah Tiga jadi formasi. tiga formasi lah. Itu menjaga itu bagaimana? Ya konsep apa kita? Kekeluargaan. Sistemnya lebih ke keluarga Jadi, gitu. memang
apa namanya, kalau misalnya kita kumpul itu semua kan juga ada yang berkeluarga, Betul. anak istri itu Oh, semua tetap jajan. ya, Oh. jadi tetap Jadi membangun ikatan ini menjadi suatu keluarga ya besar. keluarga besar. Kemudian kita bicara audiens dan viewer misalnya Iya. kita bicara di YouTube. Nah, perkembangannya bagaimana? Secara pasar. Siapa Kak? Nah. Kalau dari 2014 Om ya, 2014 itu lumayan sampai akhirnya yang agak naik itu setelah event-event di Jogja. Oh. Lebih banyak audiens di Kosatus ini di luar Malang malah. Oh, di luar Malang. Iya. Oh. Kenapa seperti itu juga nggak tahu. baik di digitalnya, audio Digitalnya maupun maupun digital ataupun Iya. di YouTube. Nah, itu subscribe-nya terus kemudian yang like dan segala lebih banyak dari luar ya, Iya. bukan dari Malang. Nah herannya waktu di Keroncong Plesiran itu kan biasanya kita ritualnya lagu terakhir itu lagu hari ini kita sendiri. Nah itu kok semuanya ikut nyanyi gitu. Berarti Juga lebih dikenal, heran. Lah lebih itu dikenal. Oh. di Jogja waktu itu ya kan. Artinya mungkin udah ngikutin lah kita. Iya. Paling dari 10% lah mungkin dari Iya. total viewer Iya. yang di Kosatus. Lalu di Kosatos sebagai band dan tentunya saya yakin juga ada manajemen yang mengelola kan. Nah ini dengan input seperti tadi, feedback seperti tadi. Kok di kono ya, sing di Malang atau Jawa Timur sendiri mungkin kenapa kok berkurang? Itu pernah dijadikan apa enggak pembicaraan enggak? Kita ya itu yang kita lakukan dari tour, makanya kita Hmm. ingin Tour itu soalnya di mau yang Jawa evaluasi. Timur itu Oh, pengen oke. benar-benar kita lihat di diri Animonya seperti berapa? ini, rumah Tulungagung seperti Iya. ini, makanya kita walaupun di Jogja itu tidak perlu kita ngotot tapi udah ada, berarti PR kita untuk yang di Jawa sekitarnya Timur. kayak Blitar kayak apa itu Hmm. kita hampir rutin ya, Iya. walaupun ya kita pelan-pelan ada yang menikmati. Dan juga kepinginnya kan tour juga kan ya apa saling silaturahmi antar di kota juga, aslinya kepingin launchingnya itu malah di luar kota. Itu sebagai support kita Iya. kepada kota-kota itu. Sekaligus membangun simbiosis gitu loh. Oh, Di kota ini nanti bijan dan di di kota ini kota sana. Jawa Timur potensi yang seperti kalian ini Kosatos ini yang muncul di mana aja? Jawa Anak Timur, muda, Seruan. keroncong. Keroncong. Waduh, anak muda. Kalau dulu yang di Surabaya itu Larasati itu. Oh, Guru Munandi juga. kalau Terus Jawa Timur tuh Kediri tuh mulai ada dia tapi genrenya ska keroncong itu ada keroncongnya Oh. tapi lebih ada skanya. Kalau di Pasuruan tuh Apa? belum ya kayaknya. iya Tapi masih belum bikin Masih karya belum. sih, Hmm, cuma Tapi ada anak muda mau main musik Iya. keroncong itu yang penting dulu bagi Iya, saya. Iya. kebanyakan gini Om, kalau anak muda itu pasti ada karena memang apa namanya seniornya ini mengajak anaknya Oh, selalu. biasanya gitu. Iya. Si gampang kan generasi ini Seperti ngecek itu, anaknya. iya. Jadi anak-anaknya kayak Pak Andrianong, contohnya gurunya kita semua kan anaknya juga pemain di Marluku itu. Nah di kota-kota yang lain ini juga seperti Juga sama itu. seperti sebenarnya itu. seperti itu. Bahwa nanti mereka berlanjut ke karya ya mungkin karena masih melihat kok seakan-akan masih Iya. biasanya cuma main dulu aja. Iya. ya kan? Seperti itu. Karena untuk nembus keroncong ini sebenarnya susah gampang. Karena? keroncong sendiri itu kan sebenarnya dari lagu itu punya pakem. Oh, ada pakem apa ya istilahnya yang harus dipegang tuh. Lagu kayak Bengawan Solo aja kan ada Hmm. pakemnya. Terus Kosatos ini kan ya udah daripada kita membentur itu tapi kita mengembangkan dengan baik Hati-hati. dan hati-hati lah, Ya. maksudnya kita oke Nggak alat terlalu keluar musiknya dari pakemnya. gitu. ya, dan kita enggak merusak, artinya kita enggak ngolah lagu yang pakem itu kayak enggak, Bengawan Solo di rockno itu berarti rusak. padahal enggak loh, Harusnya enggak. Harusnya Harusnya enggak. harusnya enggak, karena Gigi pernah bawakan Bengawan Solo dengan versi mereka. Tapi sekarang kan banyak cover-cover Bengawan Solo, Bossa Nova, Oh iya ya iya. kan? Dari semua seluruh Iya. genre ya. Akhirnya, Tapi kita itu waktu itu terbentur dengan Om apa namanya? Namanya idealis musisi-musisi keroncong. Oh. Jadi, Ya ini bukan keroncong. Nah, mereka kan pasti tujuannya begitu kan. Iya. Ini bukan keroncong gitu. Tapi kan caranya kita melestarikan itu seperti ini, Iya. cara Setiap Kosatos. orang kan punya cara masing-masing. Ya. Asalkan apapun itu untuk keroncong kan. Hmm. Dengan caranya masing-masing. Kosatos punya cara Kita- seperti itu. berat sekali Berat untuk Menembus itu tadi mengalami ya. itu. Nah. Kayak kita dulu on air di RRI Iya. macam-macam live itu ada aja yang nelpon segala macam Itu bukan keroncong. ya. Persis pernah Ya, ya, itu ya. pernah kita alami sangat, Tapi kan itu tidak menunjukkan semangat kalian. Iya. Malah semakin semangat. malah semakin semangat. Malah semakin semangat ya? Semangat. Lalu kemudian pernah enggak kemudian ada 1-2 orang atau bahkan mungkin kelompok ingin berkonsultasi datang ke Kosatos
tak ingin kayak Kosatos pernah nggak seperti itu? Atau masih berusaha persen aja? Kalau saya kayaknya belum ya. Tapi kalau temen sekuliah ada. Oh iya. Sama-sama satu kampus kan, soalnya dapat mata keroncong, jadi mereka juga Ini punya ilmu mata kan. kuliah keroncong ini masih dapat sampai sekarang? Sekarang udah enggak ada. Enggak ada. Karena Enggak tahu. Enggak tahu. UMM ini ya? UM. UM. Semoga nanti rektornya UM melihat. Ya. Jadi dengan harapan saya nanti dari podcast kita ini tentang kita bahas soal Kosatos, musisi muda yang kemudian mengambil genre keroncong, dan keroncong ini adalah budaya lokal kita kan, budaya musik lokal kita. Nah, sebetulnya UM sudah cukup bagus dengan membuka mata kuliah musik ya. Kemudian ada keroncongnya juga kan. Lalu kenapa dihentikan, nanti coba kita tanyakan kepada rektornya. Ya. Sangat bagus itu sebenarnya. Kenapa? Sangat bagus sebenarnya itu. Betul, saya pikir tadi saya kaget gitu loh. Waduh, UM mungkin iya, betul karena dulu IKIP kan ya. IKIP sebenarnya musik itu iya. Tapi kemudian yang musik yang sebetulnya ini kekayaan budaya kita, kok malah dihilangin gitu loh ya. Tapi untung lah Om, akhirnya lahir. Oh, akhirnya ke sana. Ya kadang kemudian situasi juga bisa melahirkan satu prestasi. Sekarang selama perjalanan Kosatos, awal dianggap aja dibidani dengan mata kuliah di UM. Ketika kemudian tidak ada dan selama perjalanan mulai lahir sampai sekarang, kira-kira dukungan dari pemerintah Kota Malang, Kabupaten di Malang Raya misalnya, pernah enggak bersinggungan atau mendapat support atau bagaimana? Kalau support Om, karena kita juga beberapa kali menyelenggarakan event keroncong, misalnya kayak kita waktu itu launching juga di sini. Di sini Di sini ya. Di sini itu kan kita kaitannya ini sama pemberdayaan aset apa gitu kan. Oh, aset-asetan budaya mungkin. Iya, pokoknya saya itu ke Suhat waktu itu, ke pariwisata. Oh iya. Ngurus ini mereka. Artinya bisa diselenggarakan. Terus kita kemarin terakhir di Stadion Gajayana. Oh iya, yang kemarin ya launching itu. Itu juga salah satu momen juga bahwa pemerintah juga support. Jadi pemerintah saat misalnya kalau saya bilang yang event yang diundang main itu biasa lah. Ya. Tapi kita sudah menginjak sampai misalnya Kosatos butuh ruhnya Gajayana untuk launchingnya lagunya dia, beliau mendukung. Juga sih harapannya sebenarnya bukan cuma Kosatos saja Om. Ya, Oh, gitu. Kan itu kan wadah untuk musisi Malang kan Om sebenarnya. itu semua. Untuk semua. Nah itu gak berhenti di Kosatos gitu loh. Harapannya semua musisi yang membutuhkan support misalnya seperti tadi itu. juga dapat kesempatan yang sama. Harapannya seperti itu. Juga kita kan juga perlu support untuk karya-karya selanjutnya kan Om. Karena kan rumahnya Kosatos kan di Malang. Di Malang. Ya. Mau kemana lagi di sini? Ya. Kalau tidak di support ini mau kemana kan? Baik. Lalu kemudian saya pernah bertemu beberapa teman juga yang ada di podcast saya. Mereka katanya kehilangan tempat untuk ekspresi. Itu betul. Untuk saat ini atau Saat ini ya, maksudnya saat ini. Iya. Gitu. Kalau yang usianya sepuh, bilangnya kan Pelosari itu. Iya. Iya kayaknya kita juga sih Om. Gitu ya. Memang gimana ya? Ya karena tidak ada wadah yang konsisten gitu. Ya, menjaga itu tadi, Iya. menjaga supaya potensi-potensi musik kita misalkan di Kota Malang bisa tetap ada terus. Akhirnya yang terjadi kan si band gerilya sendiri mencari support siapa, kafe siapa, contohnya kan sekarang di kafe siapa yang mau support. Kalau yang yang enggak segerilya itu ya mungkin sudah enggak tahu kayaknya. Karena mungkin harusnya pemerintah juga melihat fenomena seperti itu. kalau enggak dari musisinya sendiri juga sebenarnya kan enggak muncul ide kayak gimana ya buat di mana ya buat apa ya. Kan sekarang kan mungkin banyak yang buat di hutan. Buat Tropical Forest. Ya, buat di hutan. Teman-teman kan juga enggak habis ide gitu. Kalau musisi yang benar-benar punya nekat Greget terus enggak apa-apa nonton pokoknya aku berkarya gitu kan. Nah, harapannya bisa memberi semangat juga ke teman-teman yang lain. mau juga mereka bisa. Kenapa kita enggak gitu kan. Baik, mungkin itu dulu atau mau ditambahkan, Mas? Ini Mas Mukti. Mas Mukti, nyanyi dulu apa gimana? Kalau kan saya kan sering lihat. Ya mungkin harapan saja lah buat musik keroncong di Indonesia, di seluruh Indonesia ya. Harapannya musik keroncong ini bisa setara lah dengan genre-genre lain, pop,
apa blues, jazz. Ya kayak misal kita di kafe, wah keroncong, diputerin lagu keroncong. Itu udah menurut saya udah apresiasi sangat luar biasa. Karena mau bagaimanapun musik keroncong ini musik asli Indonesia. Kalau bukan kita yang mencintai gitu. iya, kita sendiri yang mencintai, siapa lagi? Yes, ayolah sama-sama kita jaga, kita lestarikan musik keroncong, jangan sampai punah lah kalau bisa. Nanti kalau diklaim negara lain, Nah, ya, nah, seperti biasanya kan negara tetangga yang itu juga ngeklaim Iya. gitu. baru akhirnya heboh. Makanya sebelum itu terjadi kan harus Tapi kan Kosatos dalam posisi konsep musik keroncong kan terbuka untuk kolaborasi dengan model yang manapun. iya Dari selalu dulu memang seperti Dari itu. dulu. Konsepnya begitu ya. Kita enggak pernah jarang malah main di event keroncong. Kita Iya. main di pub, acara ska, underground kita. Kita terakhir Sik, aku penasaran. Lek sing lian-liannya aku oke lah, masih mirip-mirip lah modelnya. Ketika keroncong yang main di event seperti itu, animune ya apa? Ya mereka kadang-kadang awalnya Iya. tapi lama-lama ya asik juga. Tapi kan gini Mas Zul, kita kan biasanya keroncong duduk. Nah, Kita berdiri semua. Ya kayak anak band gitu. Iya, iya, iya. Tampilnya aku di depan, teman-teman berdiri. loncat-loncat. Iya, iya. Oh, Kalau Jadi- keroncong kan duduk gini. Iya, Ada yang Kalau Kosatos malah enggak. kebalikannya. Kadang nonton tuh, wih keroncong ya. Kejilaan gini Rek. Iya, Gitu iya. kadang asik ya ternyata gitu. The Tillman Brother dulu juga sampai injak pas Mm-mm. Dari dulu Oh, mengatakan iya. kenapa sekarang kita enggak boleh berekspresi. Ekspresi tanpa harus memperhitungkan bahwa genre ini kasih udah saja nih, gitu kan. Iya. Nah, orang mengenalnya lembut, logol, bener. rapi-rapian, Iya. ayu-ayuan. kita menembus itu. Nah, ide breakthrough-nya ini Iya. dan ternyata itu berefek kan. Ketika Berefek, kita Bang. mencoba breakthrough dari ide dasarnya musik keroncong, itu ternyata efek. Iya. Ada lagi mau ditambahkan? Mas Adi udah cukup? Cukup. Cukup. Ya. Baik, terima kasih kehadirannya pada sore hari ini. Kita di momen yang cukup besar, Hari Musik Nasional Indonesia. Kita sebagai musisi Malang juga ingin menunjukkan bahwa kita punya potensi di Kota Malang. Terima kasih, sampai jumpa lagi di podcastsusikru.com. Yeay.